Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan membawakan presentasi untuk mata kuliah Mobile Programming untuk tugas pertemuan pertama. Nah, sebelum ke materi, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Andrian. Saya dari program studi Teknik Informatika. Nah, hari ini saya akan membawakan presentasi mengenai instalasi Android Studio dan juga Flutter. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan sistem operasi Linux yaitu Ubuntu versi 22. Jadi di sini saya akan mencoba mempraktekannya di Ubuntu. Baik, kita mulai saja. Untuk langkah pertama yaitu kita akan mendownload JDK. Nah, di sini kita coba menggunakan JDK yang versi 17. Nah, di sini JDK-nya itu kita bisa dapatkan dari yang versi Oracle dan menggunakan link berikut, ataupun menggunakan yang versi OpenJDK. Ya, ini ya sama aja sih. Cuman kalau yang OpenJDK ini dia open source. Nah, kebetulan di saya sendiri saya sudah mendownload JDK-nya. Di sini saya buat directory baru yaitu DevTools dan ada folder JDK. Di sini saya menggunakan JDK yang versi 17. Baik, selanjutnya kita ke langkah yang kedua. Sebelumnya kita sudah menginstal atau sudah mendownload JDK yang versi 17. Selanjutnya kita coba install Android Studio. Nah, di sini untuk memudahkan instalasi Android Studio, saya akan menggunakan Snap. Nah, Snap ini sendiri ini adalah package manager sih, package manager yang ada di Linux ya. Nah, jadi ini untuk memudahkan aja sih untuk menginstal beberapa software di environment Linux. Nah, kebetulan di saya sendiri sudah terinstall Snap. Kalau misalkan kita cek versionnya, di sini sudah kelihatan versionnya, berarti ini Snapnya sudah terinstall. Nah, lalu untuk selanjutnya kita bisa langsung buka Ubuntu Software. Lalu di sini kita bisa search Android Studio. Nah, di sini ada Android Studio. Nah, di sini kita bisa langsung install aja. Nah, di sini terlihat source-nya dari Snap Store. Nah, jadi ini Snap ini kita menggunakan package manager si Snap ini sih. Nah, kita bisa langsung install saja Android Studio-nya. Nah, maka ini kita tunggu saja Android Studio-nya sampai selesai diinstal. Nah, di sini Android Studio-nya sudah selesai diinstal. Dan kita bisa langsung ke langkah berikutnya. Baik, untuk langkah selanjutnya adalah kita akan mendownload Android SDK. Nah, untuk mendownload Android SDK sendiri, ini kita bisa buka Android Studio-nya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk Android Studio-nya saya menggunakan versi latest ya, yang versi Koala. Nah, di sini ketika kita coba buka Android Studio, dia akan ada notifikasi itu missing SDK karena memang kita belum mendownload Android SDK. Nah, di sini kita bisa next saja. Lalu, nah di sini kita masuk ke halaman SDK setup-nya. Nah, di sini akan ada komponen yang akan kita install sih di sini. Nah, di sini
yaitu Android SDK itu sendiri dan juga Android API. Nah, di sini kita bisa tentukan Android SDK-nya ini mau diletakkan di direktori yang mana. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat di direktori khusus yaitu DevTools dan ada folder JDK di dalamnya. Nah, di sini saya coba buat direktori baru untuk Android. Jadi di sini akan kita simpan Android SDK-nya di sini. Nah, lalu di sini saya untuk Android SDK location kita taruh di direktori tadi yaitu DevTools Android. Oke, lalu kita next. Nah, di sini ada ringkasannya sih apa aja komponen yang akan diinstal. Nah, ini termasuk Android emulator, itu bawaan dari Android Studio-nya, lalu ada Android build tools-nya, ada platform tools-nya juga, dan Android SDK itu sendiri. Lalu selanjutnya kita bisa next saja. Nah, di sini ada license agreement, jadi kini kita harus accept dulu sebelum proses download. Lalu kita klik finish dan dia akan memulai proses downloadnya. Nah, ini kita tunggu aja sampai semua komponennya itu di download. Oke, setelah Android SDK-nya sudah di download dan diinstal, nah maka di sini kita sudah bisa masuk ke dalam Android Studio-nya. Nah, sebelumnya di sini kita bisa masuk di bagian More Action, lalu ada SDK Manager. Ini kita bisa pilih. Nah, di sini kita bisa lihat komponen-komponen apa saja yang sudah diinstal sebelumnya. Nah, di sini ada Android API yang versi terbaru, ini sudah statusnya installed. Lalu di SDK Tools juga ada beberapa yang sudah kita install, ada Build Tools, ada Android Emulator, dan juga Platform Tools. Nah, sebenarnya ada satu lagi yang diperlukan di sini yaitu Android SDK Command Line Tools. Nah, di sini untuk mendownload dan menginstalnya, di sini kita bisa cek aja. Kita bisa checklist, lalu di sini kita bisa apply. Nah, di sini ada konfirmasi dulu. Di sini kita akan download Command Line Tools. Lalu klik OK, maka di sini Android Studio akan mencoba mendownload komponen yang tadi kita pilih yaitu Command Line Tools. Ini kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Oke, setelah tadi proses download komponennya sudah selesai, yang Command Line Tools, kita bisa klik finish. Nah, di sini sudah dalam keadaan install untuk yang Command Line Tools. Lalu kita bisa klik OK. Nah, lalu kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya yaitu untuk membuat virtual device di Android Studio. Nah, sebenarnya ini kita bisa pakai juga emulator yang lain, misalkan menggunakan aplikasi Nox. Cuma di sini kita coba buat virtual device. Jadi ini menggunakan Android emulator ya. Nah, itu bagaimana caranya? Kita bisa balik lagi ke Android Studio. Lalu di More Action ini kita pilih Virtual Device Manager. Nah, di sini sebelumnya ya saya sudah pernah menambahkan device ya, virtual device. Nah, ini kita delete dulu aja. Nah, nanti untuk menambahkan virtual device baru di sini kita bisa create virtual device, lalu kita bisa pilih mau device yang seperti apa gitu. Nah, di sini saya coba pilih yang Pixel 7. Next. Nah, lalu untuk OS-nya untuk Android versi berapa yang akan kita install di virtual device-nya. Nah, di sini saya coba pilih yang Android versi 3.3. Nah, di sini ini keadaannya belum ada yang diinstal ya. Jadi ini kita harus download dulu sih. Nah, di sini ada pemberitahuan untuk mendownload
uh, Android yang versi 33 itu. Nah, ini kita tunggu dulu sampai proses downloadnya selesai. Oke. Di sini untuk Android API 33-nya udah berhasil diinstal. Nah, ini kita klik finish. Nah, di sini Android Tiramisu ya. Nah, di sini kita bisa next. Nah, lalu kita bisa pilih kita bisa set namanya sih, nama virtual device-nya. Nah, ini kita biarin aja seperti ini. Lalu kita klik finish. Nah, maka di sini sudah ada virtual device baru, yaitu Pixel 7 API 33. Nah, di sini untuk virtual device itu sudah berhasil dibuat. Nah, kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu untuk setting path variable pada Linux. Nah, ini fungsi dari path variable ini untuk memberitahu sih di mana letak dari JDK-nya, lalu Android SDK-nya. Nah, itu letaknya ditaruh mana. Nah, ini untuk memberitahu si Android Studio, ataupun nanti kalau misalkan kita menggunakan VS Code, nah itu untuk supaya dia bisa mendeteksi JDK dan Android SDK-nya itu ada di mana. Nah, di sini kita bisa cek di file bus.rc ya. Nah, di sini kita bisa masuk ke directory home kita, lalu bus.rc. Nah, di sini terlihat isi filenya ya dari si bus.rc itu. Nah, ini kebetulan saya sudah menambahkan konfigurasi ya untuk JDK dan Android SDK-nya. Nah, jadi di sini saya beritahukan ya di mana JDK-nya disimpan, lalu Android SDK-nya. Nah, di sini untuk di pad-nya sendiri, untuk targetnya adalah di folder bin-nya, lalu untuk Android SDK-nya ada di CMD Line Tools-nya dan juga di Platform Tools-nya. Nah, kurang lebih seperti ini sih untuk setting path variable. Kita hanya tinggal mengupdate file bus.rc ini. Lalu kalau misalkan untuk mengupdate path variable-nya, kita tinggal panggil source.busrc. Nah, kalau misalkan ini dieksekusi, maka nanti otomatis path variabelnya itu sudah keadaan yang terbaru. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat di path variabelnya, di sini udah ada sih untuk JDK-nya, lalu untuk CMD Line Tools si Android-nya, dan juga untuk Platform Tools-nya. Nah, ini untuk setting path variable kurang lebih seperti ini. Oke, tadi kita udah setting path variabelnya. Nah, selanjutnya kita ke langkah selanjutnya, yaitu download dan install Flutter SDK. Nah, di sini ya kita menggunakan Snap lagi ya. Ini untuk lebih memudahkan aja. Nah, kita bisa install dari Ubuntu Software dari sini. Ya, kita bisa bisa cari Flutter gitu. Nah, di sini ada Flutter ya. Nah, atau kita bisa secara command line. Nah, di sini perintahnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini kita coba install aja si Flutter-nya. Nah, ini sini kita tunggu sampai Flutter-nya itu terinstall. Nah, di sini udah muncul sih. Nah, bahwa Flutter ini terinstall. Nah, ini kita bisa cek untuk version dari Flutter-nya. Nah, di sini sebenarnya ini baru mulai
mendownload SDK-nya ya. Saat kita jalankan perintah yang Flutter version ini, dia coba download SDK-nya. Nah, ini kita tunggu aja sampai proses instalasi si Flutter SDK-nya ini selesai. Baik, di sini proses download dan instalasi Flutter SDK-nya sudah selesai. Nah, di sini terlihat version dari Flutter-nya yaitu versi 3.24. Lalu dia juga akan menginstal Dart juga ya, Dart SDK juga di sini. Nah, ini berarti Flutter SDK-nya sudah terinstall. Nah, selanjutnya yang bisa kita lakukan itu adalah menjalankan perintah berikut, yaitu Flutter Dactor. Nah, fungsi dari perintah ini adalah ini untuk mengecek sih konfigurasi apa yang perlu ditinjau lagi. Jadi ketika kita mulai development aplikasi menggunakan Flutter, nah ini kita awal-awal pasti akan menjalankan eksekusi ini si Flutter Dactor. Jadi untuk mengecek kira-kira masih apa saja sih yang masih kurang dari environment kita. Nah, di sini kelihatan yang masih tanda seru, yang masih warning ini ada some Android license not accepted. Nah, di sini kita bisa ngejalanin perintah ini sih untuk nge-fix masalah ini. Cuman seharusnya ini tidak terlalu urgent sih ya, karena di sini sebagian besar sudah sukses. Berarti ini harusnya environment kita ini sudah bisa digunakan untuk development aplikasi menggunakan Flutter. Nah, di sini kelihatan dari Flutter SDK-nya. Lalu untuk Chrome, nah ini kenapa Chrome? Karena nanti ketika running aplikasi Flutter-nya itu, kalau misalkan kita pakai platform web ya, nah ini dia akan menggunakan Chrome. Lalu ada Linux Toolchain, nah ini untuk running di desktop. Lalu ada Android Studio sendiri. Nah, di sini VS Code juga otomatis kedetek ya, karena di saya sudah terinstall VS Code juga. Dan juga connected device. Nah, ini device yang bisa kita gunakan untuk running aplikasi Flutter-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu install plugin Flutter pada Android Studio. Nah, di sini kita balik lagi di Android Studio. Nah, kalau misalkan kita lihat ya, ini Android Studio kita belum bisa buat project Flutter nih, karena emang kita belum install plugin Flutter-nya. Dan untuk menginstalnya kita bisa masuk ke plugin. Nah, di bagian marketplace ini kita bisa cari Flutter. Nah, di sini ada Flutter ya. Nah, ini kita bisa install aja. Nah, lalu kalau udah selesai kita akan disuruh restart IDE-nya ya, untuk menerapkan perubahannya itu. Nah, di sini otomatis udah ada menu New Flutter Project. Nah, jadi ini kita udah bisa inisialisasi Flutter Project di Android Studio. Nanti kalau misalkan kita pilih, nah di sini dia akan mendeteksi sih di mana Flutter SDK-nya ya. Nah, di sini kebetulan Flutter SDK-nya ada di directory ini ya. Nah, ini kita next aja. Lalu kita bisa kasih nama untuk projectnya ya. Misalkan di sini test Flutter. Lalu create. Nah, dia akan mulai membuat project Flutter-nya. Dan ya kurang lebih seperti ini sih untuk inisialisasi project Flutter di Android Studio. Oke, untuk langkah selanjutnya, sebelumnya kita sudah berhasil menginstal Android Studio.
dan juga Flutter SDK. Kita juga sudah menginisialisasi project Flutter juga di Android Studio. Nah, selanjutnya ini kita akan coba juga untuk di Visual Studio Code-nya. Nah, sebelumnya ini kita bisa coba download dan install Visual Studio Code. Ya, kita bisa menggunakan Snap Package Manager ya, supaya lebih mudah. Nah, kebetulan di saya sudah ada Visual Studio Code, jadi ya kurang lebih seperti ini. Nah, sebelum kita mulai development aplikasi dengan Flutter ya, ini kita bisa install extension Flutter dulu pada Visual Studio Code ya. Nah, jadi di VS Code ini ada extension. Nah, di sini kita bisa cari sih Flutter. Nah, di sini ada Flutter. Nah, ini kita bisa install aja sih. Nah, di sini sudah terinstall untuk Flutter extensionnya. Nah, untuk inisialisasi project Flutter ya di VS Code. Nah, di sini kita bisa bisa gunakan kombinasi keyboard Ctrl Shift P. Nah, nanti di sini muncul pilihan sih, ada Flutter New Project. Nah, ini kita bisa pilih. Lalu untuk Flutter template-nya kita pilih yang application. Nah, lalu ini untuk direktorinya ya. Ini kita coba di testing. Nah, kita coba di folder testing. Lalu untuk nama projectnya, nah kita coba My Flutter App. Oke. Nah, di sini dia akan mulai menginisialisasi project Flutter-nya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, lalu tadi untuk Flutter Adapter ya kita udah jalankan di langkah sebelumnya. Nah, di sini kita sudah berhasil menginisialisasi project Flutter di Visual Studio Code. Setelah kita inisialisasi project Flutter di Visual Studio Code, nah di sini sebenarnya kita bisa langsung kita bisa running aplikasinya ya. Nah, di sini kita bisa running melalui emulator ya, melalui virtual device yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini kalau kita lihat di VS Code, nah di sini kita bisa cek, kita bisa seleksi device yang ingin kita konekkan ke VS Code ini. Nah, di sini current device-nya kita pakai yang Pixel 7 ya, yang virtual device yang sudah saya tambahkan sebelumnya. Nah, di sini tampilannya kurang lebih seperti ini untuk Android emulatornya. Oke, nah untuk running aplikasi Flutter sendiri, nah di sini kita bisa buka terminal. Lalu kita bisa jalankan perintah Flutter run. Nah, dia otomatis akan mulai nge-build aplikasinya dulu sih. Nah, biasanya kalau baru pertama kali ini akan lumayan lama. Nah, nanti kalau misalkan dia udah berhasil, harusnya aplikasinya ini akan muncul di emulatornya ini sih. Nah, ini kita tunggu aja sampai dia build-nya selesai. Nah, di sini proses build-nya udah selesai. Nah, di sini akhirnya untuk aplikasinya udah bisa dijalankan di emulator. Kurang lebih tampilannya seperti ini untuk Flutter demo app-nya. Nah, ini kita bisa interaksi juga sih ke aplikasinya. Nah, di sini ini berarti tandanya untuk inisialisasi projectnya udah berhasil, dan juga kita juga sudah bisa serve aplikasi menggunakan emulator.
Ya, mungkin kurang lebih itu saja sih presentasi yang bisa saya sampaikan pada hari ini untuk instalasi Android Studio, Visual Studio Code, dan juga Flutter SDK. Kurang lebih ya mohon maaf jika ada kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.